mendapati kenyataan bahwa masih dipertemukan dengan hari yang baru, memperbesar kerinduan kita untuk selalu datang bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pelayan firman pada ibadah saat ini, Minggu 4 Juni 2023, adalah Pendeta Novandaria Sandi Montolu STH. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Daftar doa saat ini adalah sebagai berikut. A. Syukur jemaat atas hari ulang tahun. HUT ke-46 tahun tanggal 22 Mei 2023, Ibu Dini Herodias Tendeano. HUT ke-21 tahun Saudari Aurel Meidini Talingkau. HUT Oma Yamin Tamembe tanggal 10 Mei 2023. HUT Pendeta Selvi Deli Sumoko, keluarga Rarea Sumoko. HUT Ibu Kabo Tamboto. B. Syukur jemaat atas berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. NN atas berkat Tuhan. NN atas berkat Tuhan. Ibu Dini Herodias Tendeano atas hari ulang tahun ke-46 pada tanggal 22 Mei 2023. Saudari Aurel Meidini Talingkau atas hari ulang tahun ke-21 tahun. NN atas berkat kasih Tuhan. Pemuda NN kelompok 1, Saudara Kristo Rahamis atas berkat Tuhan dan tugas tanggung jawab. Oma Yamin Tamembe atas hari ulang tahun tanggal 10 Mei 2023. Keluarga Rarea Sumoko atas hari ulang tahun Pendeta Selvi Deli Sumoko. Keluarga Mbale Tasiabe atas semua berkat Tuhan, serta Saudari Friskayanti Tarore. C. Persembahan persepuluhan. NN kelompok 9, Saudari Septi atas semua berkat Tuhan. Keluarga Welika, Saudari Novita HK. Perpuluhan keluarga Moto Lameanda dan perpuluhan keluarga NN kelompok pelayanan 11. D. Syukur jemaat untuk pembangunan gereja. Ibu Kabo Tamboto atas hari ulang tahun, Saudari Novita HK dan keluarga Gundo Rameode atas berkat kasih Tuhan dalam keluarga. E. Mendoakan kehidupan jemaat dalam pekerjaan, usaha dan pendidikan. Jemaat yang mengadakan perjalanan keluar ataupun kembali ke kota Palu. F. Mendoakan jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah. Jemaat yang berduka cita dan dalam pergumulan lainnya. G. Mendoakan para pensiunan dan orang tua lanjut usia. H. Mendoakan majelis sinode dan majelis klasis Palu. I. Mendoakan program pelayanan di GKST Jemaat Immanuel Palu. J. Mendoakan badan-badan pelayanan di GKST Jemaat Immanuel Palu. K. Mendoakan pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. L. Mendoakan proses pembangunan gereja Immanuel Palu. M. Mendoakan semua hamba Tuhan, para pendeta, majelis jemaat, pekerja gereja, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah, disilahkan berdiri. Panggilan beribadah.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bersama kita nyanyikan Kami Puji dengan riang. Marilah kita mendengarkan hukum Allah yang terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dari keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Setelah kita mendengarkan hukum Allah, di dalamnya nyata segala pelanggaran kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Mari kita nyanyikan, mampirlah dengar doaku. Yesus penebus
setelah kita mengaku dosa kita, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dan dengan ayatnya yang ke-10 firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita nyanyikan dihapuskan dosaku. Mari kita berdoa, doa pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami hadir di rumah-Mu yang kudus, di mana kami bersyukur atas pimpinan penyertaan-Mu. Sedia hati kami saat ini ya Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu saat ini, sehingga firman ini termeterai dalam hati batin kami semua, di mana kami akan menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dan dengan ayatnya yang ke-24. Itulah bacaan kita pada saat ini. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Ayatnya yang ganjil dibacakan oleh pelayan firman, yang genap dibacakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup,
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali senggenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahlah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati." Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke atas kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengkuncurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kita bersyukur dan bersuka cita, hari ini merupakan hari yang keempat pada bulan Juni. 6 bulan lagi kita akan Natal. Tak terasa sudah akan Desember lagi. Waktu bergulir, tetapi penyertaan Tuhan senantiasa baru setiap harinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita memperhatikan dari perikop bacaan kita, ada 3 peristiwa yang dialami. Yang pertama, apa yang dialami oleh Raja Ahab. Yang kedua, apa yang dialami oleh Nabi Elia. Dan yang ketiga, apa yang dialami oleh janda di Sarfat. Elia adalah seorang nabi, dia adalah orang Tisbe Gilead. Dari perikop ini kita mendapat penjelasan bahwa bagaimana Elia menubuatkan bencana kelaparan yang panjang sebagai hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena pada waktu itu di bawah kepemerintahan Raja Ahab, istrinya Isabel, mereka menyembah dewa kesuburan. Jadi akhirnya banyak dari bangsa Israel yang pergi menyembah pada dewa. Maka Elia pun memberitahukan hal itu kepada Ahab. Elia menegur Raja Ahab atas penyembahan berhalanya dan kejahatan-kejahatan lainnya. Elia memberitahukan Raja Ahab
supaya bertobat. Tetapi jika tidak bertobat, hukuman ditimpakan atas negerinya. Seperti dikatakan, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Itulah yang dialami oleh Raja Ahab dari setiap perbuatannya, yang dimana Tuhan pun menyatakan nubuat melalui Nabi Elia. Artinya ini bukan saja nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Elia, tetapi melainkan juga doa yang menjadi kunci untuk membuka langit. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, merujuk dari kisah tentang saksi-saksi Allah, para hamba-hamba Tuhan. Di sini Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dalam kemarahannya yang kudus dari apa yang dilakukan oleh Raja Ahab karena dia tidak mau bertobat terhadap murtadnya Israel. Elia berdoa supaya hujan jangan turun, dan sesuai dengan doanya, langit berubah bagaikan tembaga, sampai ia berdoa lagi agar hujan turun. Ini mengkisahkan, merujuk kepada kisah tentang para saksi-saksi Allah, bahwa mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Karena dari setiap nubuatan, dari setiap doa, para saksi-saksi Tuhan itu akan terlaksana. Benar seperti yang dikatakan dalam Wahyu 11 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan di situ dikatakan dua saksi Allah. Ayat 5 dan 6 dikatakan, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka yang mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka yang mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Itulah kisah merujuk kepada apa yang dilakukan oleh para hamba-hamba Allah atau saksi Allah. Kemudian Ahab dan Elia, keduanya adalah umat Tuhan, tetapi berbeda dalam ketaatan. Ahab tetap menyembah Baal, dewa pemberi hujan dan kesuburan. Maka lewat Elia, Allah menyatakan kuasanya. Hujan dan embun tidak akan turun sampai Elia mengatakannya kembali. Elia yang taat dilindungi oleh Allah secara ajaib. Allah memerintahkan Elia agar bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ia terpelihara dari bencana yang melanda negerinya karena minum air sungai Kerit dan memperoleh makanan dari burung gagak yang mengantarnya setiap hari. Dan selanjutnya, setelah sungai Kerit itu kering, apakah Tuhan tidak bersama-sama dengan Elia? Tuhan tetap menyertai Elia. Saat air sungai kering melalui seorang janda di Sarfat, Allah menolong Elia. Apa yang dialami oleh janda di Sarfat setelah menolong abdi Allah ini, hamba Allah ini? Janda ini dikatakan hanya memiliki persediaan makanan yang terakhir untuk dia dan anaknya.
Tetapi karena taatnya, maka ia melakukan perintah Elia, meminta untuk dibuatkan roti, sehingga janda itu dan anaknya terpelihara. Allah memelihara keluarga janda di Sarfat, termasuk juga Elia. Tempayannya pun tetap terisi penuh. Ini secara ajaib. Bahkan anak janda yang mati karena sakit keras dihidupkan kembali oleh Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari cerita, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang harus kita ambil, yang harus menjadi bahagian di dalam kebenaran firman yang akan kita lakukan setiap harinya? Kita melihat ini adalah tindakan iman yang dilakukan oleh Elia dan janda di Sarfat. Iman menuntut seseorang untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, di dalam ketaatan kepada perintah Allah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Elia, hamba Allah yang diurapi. Dan ini pun harus menjadi satu pengakuan iman kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan. Ada kerendahan hati, ada ketaatan di mana kita melayani Tuhan selagi Tuhan mengizinkan kita hidup dalam dunia ini. Demikian pun dengan iman menuntut seseorang untuk rela memberi atau berkorban walaupun dalam kekurangan, dapat berbagi, memberi tumpangan dengan para hamba-hamba Allah yang diurapi. Itulah tindakan iman yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat. Dipakai Tuhan untuk memelihara keberlangsungan hidup hambanya. Dan ini pun menjadi bahagian kita, menuntut iman kita, di mana kita pun harus memperhatikan dan berbagi dengan para hamba-hamba Allah yang senantiasa melayani kita. Ketaatan dan rela memberi walaupun dalam kekurangan yang kita alami, kita tidak akan berkekurangan. Kita akan selalu diberkati oleh Tuhan secara pribadi maupun secara keluarga dan jemaat. Berkat akan selalu melimpah di saat kita taat melakukan firman Tuhan, melayani dengan penuh sukacita, memberi dengan kerelaan, dan juga di dalam setiap kekurangan kita dan bersyukur. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah cerita bijak. Ada seorang gadis menyewa rumah sendirian. Di sebelahnya ada kontrakan rumah seorang ibu miskin. Dia janda dengan 2 anak. Suatu malam tiba-tiba listrik padam. Dengan bantuan cahaya handphone, gadis itu ke dapur mau mengambil lilin. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata seorang anak dari ibu miskin yang di sebelah rumahnya. Anak itu bertanya dengan berkata, "Kakak, ada lilin tidak?" Gadis itu berpikir, dia selalu punya pemikiran yang selalu tertanam di dalam pikirannya. Jangan pinjamkan, jangan berikan, nanti jadi kebiasaan dan terus meminta. Itu yang ada dalam pikiran si gadis ini. Maka si gadis itu menjawab, "Tidak ada." Padahal lilinnya ada. Dia katakan tidak ada. Lalu si anak itu berkata dengan riang, "Saya sudah duga, kakak tidak ada lilin. Ini 2 lilin yang saya bawakan untuk kakak. Kami khawatir karena kakak tinggal sendirian dan tidak ada lilin." Si gadis ini merasa bersalah
dalam lindangan air mata karena sudah berpikir yang tidak baik. Dia memeluk anak itu erat-erat. Dia telah bersalah menilai orang lain hanya karena mereka kelihatan miskin atau tidak mampu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan tidak berhitung seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa kita mampu untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Miskin bukan berarti tidak punya apa-apa, dan kaya bukan berarti punya segalanya. Hari ini kita berada di atas tanah, tetapi ingat, esok lusa tanah pasti di atas kita. Jangan kita risau nikmat yang belum kita miliki, tetapi risaukanlah nikmat yang belum kita syukuri. Beranilah memberi di saat berkekurangan. Topanglah pelayanan, baik dalam pelayanan di jemaat kita di sini, maupun juga dalam proses pembangunan gereja yang baru. Terpujilah Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan sekalian percaya orang di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersama kita nyanyikan Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berdoa doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu saat ini telah kami dengarkan. Meteraikanlah firman ini, kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman. Berkati kami yang telah hadir pada saat ini di rumah-Mu yang kudus. Berkati pula jemaat-Mu yang pada saat ini mengikuti lewat live streaming di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka pun bersukacita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Saat ini kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa berlaku dalam hidup kami setiap hari. Tuhan menyertai langkah juang kami, rencana kami ke depan, dan Tuhan menyertai anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka secara jasmani. Tuhan pun memberkati para orang-orang tua kami yang telah lanjut usia.
Berkati ya Tuhan persembahan yang telah dipersembahkan oleh kekasih-kekasih kami dalam ungkapan syukur mereka karena ketambahan usia, karena berkat-berkat Tuhan, perpuluhan yang mereka persembahkan, dan juga persembahan untuk pembangunan gereja, bahkan juga pelayanan dalam jemaat di GKST Immanuel Palu. Kami percaya bahwa apa yang diterima oleh jemaat-Mu adalah berkat yang dari Tuhan, dan mereka pun mempersembahkan syukur mereka. Tuhan akan memberkati dan mereka tidak akan berkekurangan. Berkat akan melimpah di tengah hidup mereka. Pakailah seluruh anggota jemaat-Mu dalam proses pembangunan gereja yang baru. Tuhan kiranya akan menyertai memberkati kami semua bersama dengan panitia pembangunan, bersama dengan badan-badan pelayanan lainnya, khususnya yang ada di GKST Immanuel Palu di sini. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanan para hamba-hamba Tuhan, pendeta, bahkan juga penatua dan diaken, dari kelompok pelayanan 1 sampai 21, pengurus kategorial, pengurus kelompok. Tuhan kiranya akan selalu menyertai dalam pelayanan kami. Beri kami kemampuan, karena kami menyadari sungguh banyak kelemahan kami. Demikian juga para pelayan Tuhan, baik di sinode maupun juga di klasis. Tuhan sertai pelayanan mereka, berkati mereka, bahkan suami, istri, anak-anak kami yang menopang kepelayanan kami. Tuhan pun akan memberkati pemerintah, bangsa, dan negara kami, para aparat keamanan, para medis. Tuhan pun senantiasa akan selalu menyertai hidup mereka, sehingga mereka pun dapat melakukan pelayanan ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun yang bertugas pada saat ini, Majelis Jemaat Kelompok Pelayanan 17, pemandu lagu, pianis, dan juga para pekarya, Tuhan senantiasa akan selalu menyertai, memberkati pelayanan kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan kasih Tuhan. Rencana-rencana kami ke depan ada pun dalam lindungan kasih Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, karena beban pergumulan, karena duka cita, Tuhan kiranya akan selalu melawat mereka. Tuhan akan menyembuhkan, mengangkat penyakit mereka, memberi penghiburan, dan Tuhan pun akan selalu bersama dengan mereka. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Eftore yang pada saat ini masuk kembali ke rumah sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan hamba-Mu ini. Ya Allah Bapa di sorga, panitia pembangunan dalam upaya mereka untuk melaksanakan tugas ini, Tuhan berkati mereka, bahkan kerjasama yang baik bersama dengan jemaat dapat kami nyatakan, sehingga apa yang kami programkan dalam pembangunan gereja yang baru dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan apa yang kami rencanakan bersama, dan di dalamnya pun ada Tuhan. Dari tempat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Pimpin sertai tibakan kami dengan penuh selamat. Ampuni dosa kami ya Tuhan, sambut dan sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberi persembahan. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Kita nyanyikan Di Sini Aku Bawa Ya Tuhan. Semoga berkenan, berapalah
Untuk doa persembahan, jemaat berdiri. Setelah doa persembahan, kita akan melakukan Kidung Jemaat 393 ayatnya yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 4 Juni 2023. 1. Informasi Jemaat. A. Terkait dengan mutasi Pendeta Onesimus Lantigimo MTH, untuk itu, yang pertama, Pendeta Onesimus akan memimpin ibadah pada tanggal 18 Juni 2023 pada 4 kali jam ibadah. Jam 6 pagi, jam 8 pagi, jam setengah 5 sore, dan jam 7 malam. 2. Ibadah temu pisah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 jam 18.00 WITA bertempat di Gereja GKST Immanuel Palu, dalam hal ini Gereja IFGF Jalan Patimura nomor 72, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan tali kasih. B. Pendeta Leslie Vera Rahamis, Sarjana Teologi, akan memimpin ibadah pada tanggal 2 Juli 2023 pada 4 kali jam ibadah, yakni jam 6 pagi, jam 8 pagi, jam setengah 5 sore, dan jam 7 malam. 2. Informasi tim aset jemaat. Sehubungan telah selesainya tahapan lelang pembongkaran gedung gereja, maka perlu disampaikan kepada warga jemaat hasil pelelangan dengan tahapannya. Pembukaan sampul dokumen penawaran telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut. 1. Pemenang lelang atas nama Muiz Pakaya, dalam hal ini penawar perorangan. 2. Nilai penawaran tertinggi sebesar 40 juta rupiah. 3. Waktu pelaksanaan kontrak pembongkaran selama 28 hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. 4. Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Juni 2023. 3.
Pekan Keluarga. Pekan Keluarga GKST untuk tahun 2023 akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 18 Juni 2023. 4. Ibadah gabungan pemuda akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Juni 2023 jam 18.00 WITA bertempat di Gereja GKST Immanuel Palu atau Gereja IFGF Jalan Patimura nomor 72. Berikut informasi tambahan sekaligus ralat ibadah. Yang pertama, informasi ibadah Persekutuan Perempuan Jemaat Kelompok Pelayanan 16 berlaku pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 jam 17.30 bertempat di rumah Ibu Mary Tandi, alamat Jalan Kancil, Pelayan Firman, Koordinator PPR Kelompok Pelayanan 21. Yang kedua, ralat warta ibadah Persekutuan Perempuan Jemaat Kelompok Pelayanan 7 berlaku pada hari Jumat 9 Juni 2023 bertempat di rumah Ibu Taga Patiro, alamat Jalan Gelatik, jam 17.30 WITA, Pelayan Firman, Pertukaran PPRJ. Dan yang terakhir, untuk ibadah Persekutuan Bapa Kelompok Pelayanan 10 berlaku pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 untuk tempat, jam, serta pelayan firman sesuai dengan warta. Sekian warta jemaat pada saat ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pengutusan dan berkat, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 2. Ayatnya yang pertama kita nyanyikan sementara kita duduk. Nanti ayatnya yang kedua baru kita berdiri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdiri. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu menang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman yang telah kita dengar pada saat ini dan terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Bersama kita nyanyikan Di Badai Tofan Dunia.